Ibu, kita akan masuk ke dalam pengantar materi dan nanti akan dilanjutkan dengan paparan materi dari pekan pertama hingga pekan keempat. Untuk pengantar materi BKSN 2024 akan disampaikan oleh Pak Ivan. Kepada Pak Ivan dipersilahkan. Selamat sore Bapak Ibu, Romo, Pak Mariana, dan rekan-rekan sekalian. Ini kakak-kakak pemateri juga udah hadir di depan ya. Saya akan mulai nih kayaknya suasananya kan rada tegang ya. Saya akan mulai dengan berpantun sesuai dengan pengalaman saya nih. Buka kitab suci, terus gemeter. Bener enggak? Semangat membaca, jangan sampai mundur. BKSN bikin kita tambah pinter. Cinta kitab suci, jangan sampai luntur. Oke, sebelum kita mulai dengan pengantar, saya sedikit akan mundur ke belakang sedikit ya, terkait di BKSN 2022. Mungkin masih ada yang ingat temanya apa BKSN di 2022? Bapak Ibu ada yang ingat? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sebenarnya BKSN 2022 sampai 2024 itu nyambung Bapak Ibu. Ya. Di 2022 temanya adalah Allah sumber harapan baru. Ya. Disambung kemudian di 2023 Allah sumber kasih dan keselamatan. Dan kemudian di 2024 Allah sumber keadilan. Nah di 2024 ini kita akan banyak belajar dari Nabi Nahum dan Nabi Habakuk ya, nabi-nabi kecil. Dan di sini juga tertera ayat emasnya yang akan dipakai. Ya, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ya, boleh next. Nah kalau Bapak Ibu ngelihat logo gitu kan ya, logo ini juga sebetulnya bukan sembarang logo gitu ya. Tetapi ini ada maknanya. Ya ini seperti kapal gitu, kapal layar. Di tengah itu ada tiang ya, ada tiang yang agak melengkung. Dan kalau dilihat gambar tiangnya juga enggak solid gitu ya. Memang itu sengaja, jadi tiang itu adalah tiang yang keropos. Seperti iman kita, seperti manusia, kita sebagai manusia sangat lemah dan sangat rapuh di situ. Tetapi sebagai manusia kita tetap punya harapan. Harapannya berupa layar ini, layar yang mengembang, ada logo keadilan, ya. Jadi itu yang menjadi satu harapan. Dan kemudian layar ini sebelum mengembang pastinya kita nggak akan kemana-mana dengan kita sebagai kapal ini menuju ke keselamatan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena bantuan Tuhan dengan adanya matahari dan angin, akhirnya kita bisa berlayar walaupun dengan sangat syarat dengan kerapuhan kita. Nah di sini kita juga dengan bahasan dari Nabi, ya, dari kitab suci juga kita akan dikuatkan untuk berjalan sebagai persiaran hidup kita, ya. Ini ada kata-kata yang bagus juga nih, dia bagaikan matahari yang menyinari perjalanan hidup manusia. Dia ini adalah Allah Bapa itu sendiri, jadi kalau tanpa ada penerangan, tanpa ada sinar matahari dari Bapa kita nggak bisa berjalan sesuai dengan arah yang jelas. Sekaligus diberikan angin yang akan menggerakkan layar menuju ke tujuan akhir. Ya. Nah, selanjutnya tadi Romo Lam juga sudah menyampaikan bahwa ini ada 4 pertemuan seperti biasa ya. Ada 4 pertemuan, sebetulnya pertemuan itu terbagi menjadi 2 bagian. Tetapi bukan terus jadi 2 kali pertemuan saja ya. Next. Bukan jadi 2 pertemuan saja. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu diarahkan untuk membantu mengenal Allah sebagai dasar pengharapan dalam kesulitan
dan juga Allah sebagai pemulih kemuliaan manusia. Nah, pertemuan pertama ini akan dibawakan nanti dijelaskan lebih detail lagi oleh Kakak Anastasia Imelda Octavia dari lingkungan Ana 1. Mungkin sekalian saya perkenalkan ya. Boleh berdiri Kak Ana? Kak Imel, sebutannya Kak Imel. Pertemuan kedua dari lingkungan Yosef 3 ada Kak Yohanes Pembaptis Setiawan Alexander, silahkan berdiri Kak. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini di sini akan dijelaskan oleh benar-benar yang fresh ya Romo ya, yang masih muda kita sebutnya kakak gitu kan ya. Dan bagian yang kedua, bagian besar yang kedua adalah pertemuan ketiga dan keempat. Setelah mengenal Allah bersama Nabi Nahum dan Nabi Habakuk, kita diajak untuk menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman dan untuk menjadi manusia yang bersukacita karena Allah itu adil. Jadi tadi setelah mengenal Allah, kita sekarang diajarkan untuk hidup benar. Gitu. Nah, pertemuan ketiga nanti akan dijelaskan oleh Kak Patricia Casey dari Ignatius Loyola 4. Silakan berdiri. Yang terakhir pertemuan keempat dengan topik bersukacita karena Allah yang adil akan dibawakan oleh Kak Fransiskus Asisi Yostiar Dwi Putranto dari Teresia 3. Silakan berdiri Kak Yosa. Ya, saya rasa supaya menghemat waktu ya Bapak Ibu, pengantar cukup sampai di sini. Nah, nanti juga akan dijelaskan beberapa metode untuk merenungkan kisah ya. Yang pertama adalah menyamakan diri dengan tokoh pada pertemuan 1 dan 3. Dan kemudian akan diajarkan juga untuk 7 langkah pada saat pertemuan kedua, nanti detail akan ada di masing-masing presentasi. Terus teks amanat tanggapan pada pertemuan keempat. Nah, setiap pertemuan kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada pembukaan dulu, doa pembuka dan lain sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pendalaman kitab suci. Nah, ini yang terpenting nih. Pada saat kitab suci kita dalami, kita benar-benar harus menghidupkan kitab suci itu dalam diri kita semua, yaitu dengan sharing dan aksi nyata. Dan terakhir ditutup oleh penutup. Ya. Demikian Bapak Ibu.